A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Abdullah pergi ke Suramadu. Hanya kepada Allah aku mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk yang penuh dengan sebuah harapan, penuh dengan sebuah keperluan. Dari mulai dia terlahir, keluar dari perut seorang ibu, ia sudah mulai banyak sekali kebutuhan. Mulai dari dibantu oleh bidan, dokter, suster, dan seterusnya sampai kita hari ini. Kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya, kita pasti akan butuh yang namanya mengadu, bercerita, meminta, dan seterusnya. Namun ketika proses mengadu, meminta tidak pada tempatnya, maka kita akan menjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan. Karena tempat mengadu yang terbaik, yang hakiki adalah yang memiliki segala sesuatu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, barang siapa yang suka meminta atau mengadu kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi bagi siapa yang suka mengadu kepada makhluk, maka ia akan mendapatkan kehinaan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita cek diri kita. Kita kalau lagi butuh sesuatu, kemana mengadunya? Apakah mengadu ke atasan? Apakah mengadu ke tetangga? Apakah mengadu kepada suami? Ataukah mengadu kepada istri? Kita cek. Ketika kita mengadu kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka mereka sama seperti kita. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi jika kita mengadu kepada Allah, sebagaimana yang dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah Allah yang akan memberikan kemudahan. Allah yang akan kasih jalan keluar. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika hambaku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan hamba-hambaku yang meminta. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah melabeli dirinya untuk mengabulkan setiap permintaan. Kalau kita minta kepada Allah, apa saja pasti Allah kabulin. Karena Allah yang punya segala sesuatu. Kita pengen harta, Allah punya. Kita pengen pasangan yang cantik, yang solihah, Allah punya. Kita pengen punya pendamping yang ganteng, yang soleh, Allah yang punya. Kita pengen punya anak yang qurrata ayun, yang tidak menjengkelkan, yang hafalnya kuat, dan seterusnya, Allah yang punya. Bukan mbah dukun, bukan dokter, bukan atasan kita. Semuanya adalah Allah yang punya. Oleh karenanya, sayang sekali jika kita meminta kepada selain Allah. Karena jelas mereka sama seperti kita, penuh dengan kekurangan, bukan manusia sempurna. Karena manusia itu, saya sering ulangi, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tepatnya lupa dan salah. Nah, kita ini sering salahnya, sering lupanya. Banyak salahnya, banyak lupanya. Pun juga begitu dengan manusia yang lain. Baik atasan kita, baik ustadz, baik pasangan kita, dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengadu kepada Allah,
maka insya Allah segala sesuatu yang kita minta Allah kabulin, karena Allah sudah berjanji, dan janji Allah itu pasti, bukan sangka-sangka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta segala sesuatu bukan kepada makhluknya, tapi meminta kepada Allah. Karena ketika kita meminta kepada Allah, mengadu segala sesuatu yang kecil, yang sedang, yang besar kepada Allah, Allah akan memberikan solusinya. Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Mudah buat Allah. Allah cuma bilang kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Kita mau dibikin kaya? Kun fayakun. Kita akan jadi kaya. Kita pengen jadikan orang yang sukses? Kun fayakun. Kita akan jadi sukses. Sekali lagi, kemana kita mengadu, itulah yang akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Kalau kata Khadim Muslim, kalau kita mengejar kebahagiaan yang menurut kita, maka mentok gak akan sampai, akan ada ujungnya. Tapi kalau kita pengen bahagia, maka kejarlah apa yang membuat Allah bahagia. Maka ketika itu yang dikejar, maka kita akan bahagia. Sejatinya kebahagiaan itu bukan dicari di tempat yang jauh. Tinggal kita mencari apa yang membuat Allah bahagia, maka kita akan menjadi bahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia dengan apa yang kita lakukan, yaitu apa yang membuat Allah bahagia. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang Allah bahagia dengan itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika Allah tujuannya, kita akan menjadi bahagia. Ketika Allah tujuannya, hati kita akan menjadi tenang. Dan ketika itu yang terjadi, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.